Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, berkah hingga kita sehat sampai dengan di akhir-akhir Ramadan ini. Tentunya kesehatan itu menjamin kita, membuat kita lebih nikmat, lebih terasa, lebih semangat untuk menjalani hari-hari akhir ini sampai kita meniti di akhir dari Ramadan ini dan menjadi pemenang di hari Syawal nantinya. Salamnya salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah pada jalan keagamaan yang penuh akhlakul karimah. Islam adalah suatu nikmat, berkah, rezeki dan luar biasa sekali. Dan begitu juga salawat dan salam kepada sahabat dan juga keluarga beliau. Sahabat Akademia rahimakumullah, 23 hari kita sudah lewati dalam bulan Ramadan ini. Tentu bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang nyaman. Pasti ada terjal, ada tantangan yang kita hadapi. Di 23 Ramadan kita akan songsong sampai dengan akhir Ramadan. Tentu persiapan dan persediaan yang harus kita pikirkan. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan hawa nafsu. Sahabat Akademia rahimahullah, tentunya puasa kita bukan hanya menahan lapar dan minum dan menjaga syahwat kita. Tentunya puasa harus kita jaga penuh isi-isinya, sehingga apa yang kita lakukan dengan ibadah puasa tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah SAW menyatakan ada 5 hal yang menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah berbicara atau membicarakan orang lain. Ghibah, bagaimana kemudian berbicara kepada orang lain ini menghadirkan keburukan-keburukan. Berbicara orang lain, menggibahin orang lain, sesuatu yang sangat dilarang dalam berpuasa, karena ini menurunkan kadar pahala dari puasa kita. Adapun yang kedua dalam menjaga pahala kita, yaitu dengan menghindari mengadu domba. Dalam hadis riwayat Rasulullah ini dinyatakan bahwa yang menggugurkan pahala kita yang kedua adalah mengadu domba. Kadang kita tidak terasa dalam hubungan sosial, kita berbicara baik, kita berbicara santun, tapi isi dari pembicaraan itu dapat menimbulkan adu domba. Maka hindarilah beradu domba. Jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita berdampak pada adu domba orang lain. Adapun yang ketiga kata Rasulullah yaitu berbohong. Nah, ini sesuatu yang sangat krusial. Canda, percandaan kita hari-hari dengan kawan, tanpa terasa hadir kebohongan-kebohongan. Kebohongan inilah yang kemudian mengikis pahala-pahala puasa kita tanpa terasa, tanpa kita niatkan. Mulailah menghindari berbohong. Yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Teknologi menghadirkan berbagai macam
sinema, menghadirkan berbagai aplikasi media sosial yang kemudian orang men-share ke kita. Sharing ke kita itu kemudian menghadirkan gambar-gambar, video-video yang kemudian menghadirkan video-video yang tidak baik, yang itu juga bisa mengurangi pahala kita. Dan yang kelima, kata Rasulullah, adalah sumpah palsu. Kita bersumpah tapi kemudian kita tidak jalani sumpah itu. Dari 5 hal yang Rasulullah sampaikan akan yang menggugurkan pahala puasa, itu terlihat bahwa 3 hal adalah bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana menjaga lisan menjadi yang terbaik, apa yang kita keluarkan dari persoalan atau dalam interaksi kita dengan orang lain. 3 hal membicarakan orang lain, kemudian mengadu domba, kemudian berbohong, itu bagaimana kita menjaga lisan kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya adalah puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan minum dahaga, bukan menahan hawa nafsu, tapi puasa kemudian menghadirkan lisan yang terbaik, lisan yang membuat nasihat-nasihat, menjaga silaturahmi, dan lisan yang kemudian memparipurnakan puasa kita. Sahabat akademia rahimakumullah, tentu lisan bukan muncul serta-merta. Lisan bagaimana kita menjaga hati kita. Hati yang baik hati yang jernih akan memberi lisan kita yang baik pula. Hati yang jernih juga kemudian melahirkan lisan kita yang jernih, yang kemudian lisan akan berdampak pada tingkah laku, tindakan-tindakan kita yang terbaik. Sahabat akademia rahimakumullah, tentu puasa ini bukan hanya menahan lapar, dahaga, dan syahwat kita. Namun apa yang kita harapkan adalah kesempurnaan dari ibadah puasa kita, kesempurnaan juga pada pahala kita. Menjaga lisan adalah bagian dari bagaimana kita menyempurnakan pahala-pahala yang Allah berikan terhadap apa yang kita jalani dalam ibadah puasa ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu taqullah qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sahabat akademia rahimakumullah, mari kita menjaga lisan kita untuk kesempurnaan ibadah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ibadah yang hanya menjelang akhir, di titik-titik terakhirlah kita sempurnakan sesempurna mungkin agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa, yang terhindar dari siksa neraka nantinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.